Prabowo dengan segala kewenangannya, dan Pak Jokowi nggak bisa cawe-cawe sekarang. Jalannya udah ditutup semua. Golkar sudah tertutup kan, kemudian mau ngatur daerah sudah tertutup, kemudian mau buat apa lagi dalam waktu pendek ini, melakukan rekayasa untuk memperpanjang jabatan, untuk membuat tangan-tangan kekuasaan di pemerintah daerah. Iya bisa barangkali di daerah tertentu, barangkali di Medan misalnya ya, mungkin di beberapa bagian di Jawa Tengah bisa, tapi tidak seseram yang terjadi sebelum 21 Agustus kemarin. Ya. Sebelum itu kan semua demokrasi seakan mati, seakan terkunci oleh hegemoni kekuasaan Pak Jokowi. Sekarang nggak ada, bisa dia mau kemana coba. Nah, sehingga saya berharap dengan pernyataan Pak Prabowo itu betul, itu sebagai etika perkawanan memang harus mengatakan begitu. Sama dengan Pak Habibie dulu, tetap melindungi Pak Harto sebagai mantan presiden. Tapi apa dia melindungi ketika digiring ke pengadilan, ketika pengadilan memenuhi desakan-desakan publik untuk menegakkan hukum? Ya, masuknya Gibran itu menjadi calon itu pelanggaran yang luar biasa. Saya ngatakan ini berani orang sudah diputus oleh MK bahwa itu melanggar, kan gitu. Jadi semua dilakukan untuk melakukan ini. Nah sekarang ketemu batunya, rakyat sudah sampai di leher, sehingga demo kemarin nggak bisa dibendung kan, nggak bisa dibendung oleh siapapun, nggak bisa dibendung oleh siapapun karena itu organik. Itu aja. Ya, kemudian demo seperti itu tiba-tiba orang kaget Pak, ternyata mahasiswa masih mau protes. Karena dulu kita berpikir ini mahasiswa tidak akan turun nih kalau udah susah nih. Tiba-tiba kemarin itu tiba-tiba muncul di berbagai daerah di berbagai kota. Kan dulu saya sudah bilang, saya bilang ini kalau Anda begitu terus, Tuhan akan turun tangan. Iya kan? Saya bilang Anda berbuatnya sudah jelek ya. Sekarang kita mulai dulu dari kasus ini, Mahkamah Agung misalnya kan. Saya bilang ketika Mahkamah Agung kemudian memutus Kaisang boleh calon itu kan norak sekali. Kan sudah jelas punya undang-undang bahwa 30 tahun itu saat diajukan pencalonan kan. Saat pencalonan tiba-tiba diubah saat pelantikan. Itu dari mana Mahkamah Agung gitu? Karena tidak ada akal sehat yang bisa melakukan itu. Maka waktu itu saya bilang, wah ini sudah jorok. Oleh sebab itu saya mual. Ini kan, saya bilang saya mual mengomentari ini karena Mahkamah Agung sudah busuk. Oleh sebab itu lakukan apa yang mau kau lakukan, tapi akan sampai saatnya kamu tidak bisa melakukan apa-apa. Sekarang tidak bisa melakukan apa-apa. Nah, sekarang terbukti Pak, ketika PKPU-nya mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi, berarti putusan Mahkamah Agung itu berarti gugur kayaknya kemarin. Iya. Jadi ini sudah jorok sekali. Pengadilan yang dipakai, kalau dulu partai politik, lurah gitu. Lalu sekarang pengadilan. Lalu kalau ditanya, enggak tahu saya, itu bukan urusan saya. Loh, kok begitu jawabannya? Dia kan penanggung jawab dan sudah tahu bahwa itu permainan politik. Itu semua orang bodoh aja tahu bahwa itu permainan politik. Nah, itu satu ya, bahwa Tuhan turun tangan. Pak Jokowi di ujung pemerintahannya kok respon publik terhadap beliau makin menguat dengan ketidaksukaannya. Munculnya kesadaran untuk melawan upaya-upaya yang tidak pernah lelah dari Pak Jokowi untuk tetap berkuasa. Lalu orang tidak tahan lagi, lalu semua langkah itu menjadi roboh. Jokowi ini ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya, pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu agar membuat pernyataan 3 periode. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, perpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan, pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis, itu kan. Ini pasti rekayasa besar, ya kan. Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan ternyata. Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya nih bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu udah busuk semua, sudah dibusukkan semua. Karena sesudah itu sudah Gibran enak muncul lagi tiba-tiba di MA yang Kaisang ingin masuk, dan itu memang untuk Kaisang aja kan. Sesudah itu yang menyatakan mau calon kan hanya Kaisang, ya kan. Saya siap menghadapi Ridwan Kamil, saya siap menghadapi Anies, saya mau ikut kan gitu dia. Sesudah ada putusan itu kan jelas ini permainan. Jokowi dan keluarganya memang perusak demokrasi.
memang perusak konstitusi. Pada akhirnya rakyat pun harus merasa muak dengan segala kelakuan dari Jokowi dan keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Barusan kita mendengarkan komentar dari Bapak Profesor Dr. Mahfud MD, seorang ahli hukum tata negara, yang tentunya segala narasinya, segala opininya mungkin sebagian besar akan dipercayai oleh masyarakat Indonesia. Terus terang, di sini kita semua pasti merasa terkejut ketika segala kebobrokan dan niat jahat dari Jokowi dan keluarganya serta kelompok-kelompok yang punya ambisi-ambisi bejat untuk mengacau balaukan konstitusi di bangsa ini adalah sesuatu yang sudah di-planning secara matang. Secara terang-terangan, Mahfud MD, kalau dalam bahasa saya yang rakyat jelata, bahwa Jokowi itu adalah sosok pribadi yang terlalu serakah, pribadi yang terlalu ambisi, pribadi yang terlalu melihat segala sesuatu itu maunya miliknya dia sendiri, maunya miliknya keluarganya sendiri, dan lain sebagainya. Apa yang dikatakan oleh Bapak Mahfud MD, saya secara pribadi pun harus katakan bahwa saya percaya dengan perkataan dari Mahfud MD. Apalagi Mahfud MD ini adalah mantan Menko Polhukam di eranya Jokowi juga. Jadi saya sangat yakin segala ucapannya, segala narasi yang disampaikan oleh Bapak Mahfud MD ini pasti itu adalah fakta dan kebenaran yang mau diungkapkan oleh Bapak Mahfud MD kepada kita, rakyat Indonesia. Ternyata sikap rendah hati, pribadi yang merakyat, yang ditonjolkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo selama ini, itu semua hanyalah kemunafikan semata. Bila apa yang dikatakan oleh Mahfud MD ini benar adanya. Kita rakyat Indonesia seolah-olah terhipnotis dengan kesederhanaan yang ditunjukkan oleh seorang Jokowi. Tetapi di belakang itu ternyata istri dan anak-anaknya hidup glamour, hidup hedon, seperti yang baru-baru dipertontonkan kepada rakyat Indonesia. Gaya hidup dari Erina Gudono dan Kaisang Pangarep yang pada akhirnya dihujat oleh rakyat Indonesia itu sendiri. Jokowi perusak konstitusi, di mana dia menghalalkan segala cara demi memuluskan anaknya Gibran Rakabuming Raka yang saat ini sudah terpilih untuk menjadi wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Ungkapan-ungkapan disampaikan oleh Bapak Mahfud MD setidaknya bisa membuka mata hati kita, setidaknya bisa menyadarkan kita, walaupun tinggal menghitung hari, Bapak Presiden Joko Widodo akan selesai dari masa jabatannya, akan selesai dari kekuasaannya. Tetapi ini sekaligus mau mengingatkan kita bahwa hati-hati dengan keluarganya Jokowi. Hati-hati dengan dinasti yang dibangun oleh Jokowi. Entah itu dari Bobi Nasutionnya,
entah itu dari Gibran Raka Buming Raka, entah itu dari Kaisang Pangarep, mungkin dari Cucut dan Cecetnya juga. Kita jangan terlalu memandang Jokowi yang selalu menonjolkan sikap kesederhanaan, yang selalu menonjolkan sikap rakyatnya, yang selalu menonjolkan sikap apa adanya. Bila pada akhirnya pola hidup yang dibangun oleh keluarganya tidak seperti yang ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mahfud MD adalah seorang public figure yang punya kapabilitas, yang punya integritas. Dan saya sangat yakin dan percaya, segala ucapan disampaikan oleh Mahfud MD ini adalah fakta, adalah kebenaran yang bisa dipertanggungjawabkan oleh seorang Mahfud MD. Berikut ini ada satu cuplikan video terkait dengan sindiran pedas datang dari komika anak Indonesia Timur, tepatnya dari Kampung Lama Holot di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Menurut saya, ini adalah kritikan yang begitu tajam yang ditujukan kepada Bapak Presiden Joko Widodo dan keluarganya. Semoga saja kita yang selama ini memuja Jokowi, kita yang selama ini membangga-banggakan Jokowi, kita yang selama ini selalu melihat sosok Jokowinya, mari kita buka mata kita. Mari kita bersama-sama untuk menggunakan logika akal sehat kita tentang siapa sesungguhnya Jokowi dan keluarganya. Inilah komentar dari seorang komika yang berasal dari Lama Holot, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini. Mari kita dengarkan bersama-sama. Perkenalkan, saya Gen Wahang, saya orang Timur, dan saya jauh-jauh dari Timur ke sini tidak dengan tangan kosong. Saya bawa oleh-oleh untuk kalian semua yang ada di sini. Saya bawa emas batangan. Saya bawa emas batangan. Karena ini kan yang kalian incar dari tanah kami kan. Tapi teman-teman, ini emas bohong-bohongan ya teman-teman. Karena emas yang asli sudah dikuasai sama ormas. Kacau sekali memang. Jadi saya tuh berpikir begini, orang-orang yang punya kepentingan ini macam sibuk sekali bagi-bagi tambang begitu. Mereka lupa kalau banyak rakyat yang pada tumbang di bawah. Di daerah saya itu ada tempat namanya Momere. Orang Momere kalau dengar ini jadinya mau marah, teman-teman. Kacau sekali. Dan belum lama ini ada berita viral tentang Raja Jawa. Saya orang Timur dan saya pastikan ke kalian semua, orang Timur tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Tidak akan tunduk sama Raja Jawa. Karena kami punya raja sendiri di sana. Namanya Raja Ampat. Namanya Raja Ampat. Dan Raja Ampat ini memang terbuka untuk semua kalangan. Tidak dikhususkan untuk satu keluarga saja, teman-teman. Dan konon katanya, Raja Jawa ini terlahir dengan nama Mulyono. Tapi karena sakit-sakitan, makanya dia ganti nama. Lalu kemudian beliau sehat, tapi kelakuannya bikin rakyat sakit-sakitan. Kacau. Dan menurut data yang saya baca, si Raja Jawa ini juga tadinya tukang kayu, teman-teman. Saya paham tukang kayu itu bisa bikinin kursi, tapi bukan berarti semua keluarganya dibuatin kursi jabatan. Kan bisa saja kursi Olimpik, kan? Dan gara-gara kelakuan si raja ini, teman-teman, kemarin ada peringatan darurat. Semua postingan di sosial media biru semua. Saya pertama kali lihat handphone, saya kaget sekali itu. Saya bilang, wih, blue screen nih handphone saya. Kena nih LCD-nya nih. Tapi ternyata bukan handphone saya yang rusak, teman-teman, tapi demokrasi di negeri ini yang rusak. Gila orang ini.
Gila orang ini nih. Ternyata postingan darurat kemarin itu adalah ajakan untuk berdemonstrasi. Banyak sekali orang-orang yang tumpah ruah ke jalan untuk berdemonstrasi. Termasuk komika-komika timur, salah satunya Mamat Al-Katiri. Dia berorasi di tengah kesibukannya dia menjual senjata, teman-teman. Dan si Mamat Al-Katiri ini lantang berorasi bukan karena minta merdeka, tidak. Tapi untuk mengawal putusan MK. Yang diduga mau dibatalkan sama DPR demi memuluskan jalannya anak si tukang kayu. Saya dari Indonesia Timur, teman-teman. Dan saya berasal dari kampung terpencil di Pulau Lembata, NTT. Nama kampungnya itu Lamawolo. Orang yang dengar nama kampung saya ini mereka bilang begini, ih, nama kampungnya kayak orang ngomong asal-asalan. Kacau sekali. Dan di kampung kami ini 100% orang Katolik. Tidak ada penduduk yang beragama Islam di sana. Bukan karena kami tidak menerima orang Islam di kampung itu. Tidak, teman-teman. Tapi yang jadi masalah adalah di kampung kami itu susah sekali air. Mau minum saja susah, bagaimana mau pakai buat wudhu. Mana 5 kali sehari kan? Itu kalau ada 5 orang saja yang Islam di sana, teman-teman, mereka wudhu setiap hari 5 kali. Wih, kami mati kehausan itu. Makanya sebagai orang Katolik, teman-teman, orang tukang kayu yang saya yakini, teman-teman, yang saya percaya dan saya imani sampai sekarang itu hanya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang yang sedang kelaparan di dekat Danau Betsaida hanya dengan 2 roti. Dia tidak makan roti yang harga 400.000, teman-teman. Au! Om Ded masih relate kan sama kisah Tuhan Yesus ini? Kalau sudah tidak relate, sering-seringlah Om main-main ke gereja, Om. Nostalgia saja tidak apa-apa, Om. Karena Tuhan Yesus memang rindu sekali dengan dombanya yang hilang. Dan gereja saya itu di Cijantung, Om. Gereja saya di Cijantung, dan di sana itu kami punya paduan suara yang keren sekali, namanya suara Java. Merdu sekali kalau mereka nyanyi di setiap misa atau ibadah. Saya kalau dengar mereka nyanyi itu, merinding bulu badan saya, teman-teman. Karena merdu sekali. Dan paduan suara ini dipimpin oleh dirijen yang namanya Pak Joko. Dan dia orang Jawa, teman-teman. Saya terpukau sekali, saya bilang, ih, orang Jawa yang nama Joko ini pandai sekali mengendalikan suara, teman-teman. Kacau sekali begitu, teman-teman. Gila kali ya. Dan sebagai orang Katolik, teman-teman, jujur saya kesal sekali dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan orang Katolik. Maaf, oknum orang Katolik. Namanya Harvey Muiz. Dia diduga melakukan korupsi yang menyebabkan negara merugi 271 triliun. Banyak sekali itu. Padahal kalau negara tidak merugi sebanyak itu, duit 271 triliun bisa dipakai untuk menyelamatkan NTT dari pengangguran. Banyak sekali angkanya. Karena faktanya tahun lalu itu di NTT ada 107.000 pengangguran. Artinya kalau 271 triliun dibagi 107.000 orang, satu orang dapat 2,5 miliar. Itu artinya kalau kita gaji mereka setiap bulan nih dengan standar UMR NTT 2,1 juta, itu teman-teman kita bisa gaji mereka sepanjang 100 tahun itu. 100 tahun. Artinya secara tidak langsung negara sudah mencegah 107.000 pengangguran untuk tidak datang ke sini menjadi debt collector. Ya, Kacau. bayangkan teman-teman, 107 tahun kalian hidup tanpa debt collector. Wih, indah sekali itu. Kalian bawa motor yang masih nunggak itu bisa sambil freestyle itu. No, 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 no. Oke guys, itu adalah cuplikan video terkait dengan pernyataan dari seorang komika yang berasal dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Lamawolo. Ya, adalah sebuah sindiran-sindiran terkait dengan pemerintah kita, terkait dengan para penguasa di negeri ini yang menghalalkan segala cara demi kekuasaan. Dan yang paling sadisnya, ketika rakyat sudah memberikan amanah, rakyat sudah memberikan kepercayaan,
mereka tidak pernah puas dengan apa yang mereka dapat. Tetapi mereka mau mendapatkan yang lebih, dan lebih. Dan yang lebih ini bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus kepada keluarganya juga. Inilah fakta, inilah fenomena bahwa betapa bobroknya kualitas penegakan hukum di bangsa kita. Konstitusi sudah diobrak-abrik. Aturan dan jabatan semuanya diporak-poranda hanya demi ambisi dari kelompok-kelompok tertentu. Rakyat yang pada akhirnya selalu menjadi korban. Apakah selanjutnya kita hanya bisa menjadi penonton yang setia? Rasa-rasanya tidak. Seorang Mahfud MD sudah katakan dengan jelas bahwa sebenarnya rakyat sudah muak. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ke depan setelah Presiden Joko Widodo ini selesai dari masa jabatannya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi ketika seorang Jokowi ini tidak lagi berkuasa, tidak lagi menjadi orang nomor satu di bangsa ini, dan komentar ataupun perlakuan dari masyarakat Indonesia kepada keluarga Jokowi, entah itu kepada Kaisang, entah itu kepada Gibran, entah itu kepada menantunya dan lain sebagainya. Apakah masih serespek seperti sekarang? Tapi rasa-rasanya tidak. Sikap-sikap kesombongan yang ditunjukkan oleh keluarga Jokowi ini terus terang berbanding terbalik dengan apa yang selama ini ditunjukkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo kepada masyarakat Indonesia. Saya adalah salah satu orang yang dulunya selalu bersuara lantang membela Bapak Presiden Joko Widodo. Tetapi semakin ke sini saya semakin sadar dengan berbagai macam kasus, dengan berbagai macam fenomena, dengan berbagai macam rekayasa dan manipulasi, akhirnya rasa respek itu pun hilang dengan sendirinya. Yang muncul hanyalah sikap saya untuk selalu mengkritik apa yang dilakukan oleh seorang Jokowi. Pribadi yang dulunya sangat sederhana. Pribadi yang dulunya selalu dekat dengan rakyat. Mungkin sampai saat ini beliau masih lakukan hal itu. Tetapi di balik itu ada kedok-kedok yang tak kita duga. Ada kedok-kedok tersembunyi yang dilakukan oleh dirinya maupun kelompoknya ataupun keluarganya. Mari kita buka mata hati kita. Jangan sampai kita terlena dengan kesederhanaan, dengan kerendahan hati yang ditunjukkan oleh Bapak Jokowi. Tetapi ternyata seorang Jokowi di mata saya mungkin hanya dijadikan sebagai pion oleh keluarganya. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.